Lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini saya akan membahas kembali untuk update dari pergerakan Euro USD, yaitu pair mata uang major yang memang cukup banyak dimainkan oleh beberapa trader juga, karena dia itu salah satu pair yang memang pergerakannya bisa dibilang 1:1 dengan si DXY. Jadi kalau DXY ini naik 1 poin, dia juga turun 1 poin. Begitu juga kebalikannya. Oke, di sini kita lihat dulu secara resiko memang untuk bermain di Euro USD sendiri itu tidak selalu maksudnya tidak terlalu besar ya ketimbang kita bermain di pair yang XOUSD ini atau komoditas gitu, karena untuk pair yang satu ini pergerakan itu lebih cenderung dan memang lebih cenderung untuk slow, dan juga pergerakan dan juga secara margin level itu lebih rendah ketimbang si komoditas. Makanya ini salah satu pilihan juga untuk kita yang tidak mau terlalu high risk dalam tradingnya, kita bisa memilih untuk si Euro USD ini tradingnya gitu. Kemudian kalau kita perhatikan lagi secara struktur harga ya, di sini untuk struktur harga kita memakai yang 4 jam. Dia sudah breakout dari area low-nya dia yang terakhir atau swing low dia yang terakhir, kurang lebih di harga kalau kita lihat di sini kita kasih zone itu di 7.823 ya. Kita copy di sini lalu kita pastekan sampai range-nya itu kurang lebih 7.986. Kita copy dulu, kemudian kita pastekan juga di sini. Oke. Jadi ini range harga pertama atau zona yang saat ini menjadi area supply zone. Jadi kita lihat di sini ada demand, kemudian sini berubah menjadi area supply. Artinya ini adalah area swap zone-nya dia gitu. Oke, kemudian kita lihat lagi untuk saat ini harga si Euro USD ini sedang berada dia berada di level harga dengan range harga demand di 6.592. Kita pastekan juga di sini, kita copy lagi. Kemudian sampai 6.700 ya. Di sini. Oke, ini harga dari demand zone si Euro USD saat ini. Ini terjadi dari mana? Tercipta area demand-nya itu dari area order block yang ada di sini. Oke, ini kita pakai time frame 4 jam. Kemudian kita lihat lagi untuk indikator sini saya menggunakan indikator volume dan juga indikator volume profile seperti biasa. Dan juga ada indikator EMA atau Exponential Moving Average ya. Untuk EMA 50 berwarna biru, kemudian untuk EMA 20 itu berwarna merah gitu. Nah, kita lihat dulu nih. Di dalam area POC level di dalam area range harga ini ya, atau fixed range volume, itu ada yang namanya POC level atau point of control gitu. Nah, di sini kita lihat POC levelnya itu kurang lebih di harga 7.342. Artinya di sini banyak transaksi jual beli antara buyer sama seller itu sama-sama kuat di sini. Artinya selama harga masih belum bisa break dari si 7.342 ini ya, potensi masih akan turun untuk retest ke harga kurang lebih potensi itu ke level 5.825 gitu. Nah, harapan kita itu di sini satu-satunya itu di area demand di 6.509 sampai 6.706 gitu. Ini harapan kalau misalkan si Euro masih mau pullback ke bawah. Pullbacknya maksimal kalau kita lihat juga kurang lebih nanti di 7.300 sampai kurang lebih ke sini. Yaitu di harga 782 sampai 798. Ini adalah range pullback dia. Kecuali pada saat dia pullback ke sini dan dia bisa break dari area demand-nya supply-nya ini, itu dia masih ada lebih besar lagi harapannya untuk naik. Ya, untuk naik kemana? Untuk naik ke 8.600 di sini gitu. Ini untuk pandangan minggu depan untuk si Euro. Kemudian kita lihat lagi nih. Kalau di time frame yang kecil, tadi kan kita time frame yang besar ya. Nah, harga di time frame besar, untuk time frame yang besar di 4 jam juga masih berada di bawah EMA 50 dan juga EMA 20. Artinya secara pergerakan masih downtrend gitu. Ini untuk Euro USD. Dan kalau kita perhatikan dari news yang terakhir untuk si DXY sendiri, itu kan hasilnya memang cukup bagus untuk si DXY. Artinya si DXY ini masih lumayan kena push dari si sentimen market ini untuk naik ke atas gitu. Lalu kalau kita lihat memang DXY ini agak reject ke bawah. Ya, di sini dia agak melakukan rejection. Kemudian kalau kita lihat untuk si DXY ini ada support level area breakout di 103.46. Ini juga sudah kita bahas di video update minggu ini untuk si XOUSD. Jadi kalian yang mau nonton untuk penjelasan DXY dan juga berita penggerak DXY ya, sentimen marketnya,
untuk 1 minggu ke belakang ini dan juga untuk pandangan 1 minggu ke depan, itu kalian bisa tonton di video XAUUSD untuk yang weekly-nya gitu. Oke, jadi selama DXY masih belum bisa break di 103.46 di sini, DXY masih akan tes ke area 103.75 sampai 103.92. Tertinggi di mana? Kalau tertinggi sih kalau kita perhatikan itu di 104.125 di sini. Kemudian kalau kita lihat misalkan DXY ya pada saat minggu ini Senin ini dia buka, kemudian dia gap down dan closingnya itu bisa di sini di bawah 103.18 ya. Di sini itu masih potensi bagus untuk si euro. Artinya euro ini masih akan coba untuk break dari area POC level dia di sini gitu. Nah, kita lihat lagi nih untuk time frame kecil untuk si euro USD. Oke, tadi dari 4 jam kita turun ke 30 menit ya. Kalau di 30 menit sini kan ada high pertama, swing high, ini swing high kedua. Berarti kan di sini ada yang namanya trend line di sini ya. Oke, di sini ada yang namanya trend line, kemudian ini ada low-nya, swing low, ada swing low-nya juga. Berarti kan ada kurang lebih 2 swing high di sini, kemudian 1 swing low dan juga 1 swing low di sini gitu. Nah, kita lihat lagi di sini. Swing low yang terakhir ini kan masih belum terbentuk ya, karena dia belum ada rejection. Dia masih cenderung sideways. Berarti untuk price move-nya dia, kalau kita perhatikan, di sini ada swing high-nya juga satu. Nah, minimal dia harus bisa break dari sini dulu. Ini paling minimal untuk dia lanjut break ke mana? Untuk lanjut break ke trend line di sini gitu. Nanti baru dia lanjut naik ke sini gitu. Selama dia belum bisa break dari angka 7058 ya di sini, itu masih potensi untuk sideways. Ya, dia sideways dulu di sini. Kurang lebih sampai dia bisa break dari trend line dia gitu. Tapi selama sampai misalkan sesi Amerika dia belum bisa break dari trend line ini, nah itu artinya apa? Artinya dia masih akan lanjut turun sampai ke 5.825 yang ada di sini gitu. Kalau untuk struktur harga sih sendiri kalau kita perhatikan ya, kalau dia mau beneran break itu kurang lebih di harga ini untuk struktur harganya di 7.400 gitu. Karena ini height-nya dia, swing height-nya dia gitu kan. Dan untuk break pertama dari struktur harga itu pertama kali ya, untuk minornya dia itu di 7.000, tapi kalau untuk major struktur harga di 30 menit ini ada di 7.400. Artinya dia harus break dari trend line dulu ya. Break dari trend line dulu, kemudian dia baru turun lagi nanti ke 7.000, baru dia nanti lanjut naik kemana, ke sini ke 8.000 harganya. Begitu. Itu kalau misalkan dia berhasil break dari struktur harga ini. Tapi selama dia masih downtrend atau selama dia belum bisa break dari 7.000, maka kita masih pakai skenario yang ini. Nah, panah yang berwarna biru ya. Kita pakai skenario panah berwarna biru gitu. Tapi selama dia bisa break dari minor trend ini, ya maka kita pakai skenario panah yang berwarna hitam gitu. Oke. Jadi ditunggu untuk konfirmasinya, itu biasa di sesi London sudah mulai kelihatan ya. Apalagi kan ini euro ya. Jadi memang London session itu lebih menjanjikan untuk si euro USD ini gitu. Oke, jadi mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai si euro USD. Nanti kalau misalkan ada update lebih lanjut ya, atau ada konfirmasi harga lebih lanjut, ini kan secara posisi 30 menit dia masih downtrend semua. Tapi kalau untuk 4 jam tadi kita lihat dia masih cenderung sideways gitu. Jadi memang kalau di minor time frame itu masih melanjutkan penurunan, tapi mulai ketahan di area demand-nya dia gitu. Oke. Jadi mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai euro USD. Kalau misalkan ada yang salah atau misalkan ada yang kurang, kalian boleh tambahkan lagi di kolom komentar. Dan jangan lupa misalkan kalian punya informasi lebih yang belum saya sebutkan di sini, boleh banget kalian sebutkan dan juga kalian paparkan di kolom komentar. Nah, saya akan sangat berterima kasih kepada kalian yang mau berbagi informasi bersama dengan saya dan juga teman-teman JTID lainnya di sini. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.